Nuliskan masa izin berlaku. Sampai Mahfud Arifin, Pemujaman, juga Cak Soleh seperti itu. Bisa juga setengah persen, tidak masif. Ini yang akan menjadi materi dan detail persoalan-persoalan semua. Ada yang mengatakan itu dibatasi oleh pasal 158 ayat 2. Tidak hanya pelanggaran itu memobilisasi mas, juga harus digarisbawahi apakah penyelenggara pilkada semua ketemu dengan Pak Mahfud. Tapi saat ini ada persoalan yang sangat terstruktur. Reklame di kota Surabaya, terutama di tengah kota, komposisi 95 RG, 5%-nya, tapi tidak ditebak, digawe ban. Oke, saya diingetin dari terkait keterlibatan ASN. Saya tidak yang diperjuangkan di MK adalah untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pemilih saya. Yang kedua adalah bahwa kita secara kasat mata ingin menguji, ingin mencari kebenaran dalam proses Pilwali kemarin. Secara nyata kita lihat dilakukan banyak pelanggaran, terstruktur, sistematik dan masif keterlibatan ASN, ya kan itu. Nah itu yang akan kita buktikan di MK saja. Cuman itu aja, bukan masalah kalah dan menang, itu tidak bagi saya. Ini untuk legacy, untuk pesta demokrasi mendatang. Ya, kecurangan itu juga termasuk dilakukan oleh partai pengusung. Kecurangannya juga termasuk dilakukan oleh partai pengusung. Kita fokus pada apa itu TSM aja yang dilakukan oleh pihak penguasa sekarang ini. Itu yang dilakukan. Jenderal, perolehan kan cukup banyak ya untuk calon yang baru khususnya di kota Surabaya untuk jenengan. Bagaimana bentuk terima kasihnya kepada para pemilih? Itulah bentuk pertanggungjawaban dan rasa terima kasih saya kita akan buktikan di MK aja. Ini perjuangan belum selesai, perjuangan belum berakhir. Kita ikutin sampai gugatan ke MK ini. Itu bentuk tanggung jawab saya terhadap pemilih saya yang berjumlah 426.000 lebih. Jadi memang kami secara intensif mendiskusikan poin-poin permohonan petitum dalam upaya hukum yang akan dijalankan kepada Mahkamah Konstitusi. Tentu kami akan mencari fakta-fakta hukum yang kuat, akurat, sehingga sampai kepada konklusi petitum di dalam permohonan kami. Saya tentu belum bisa menguraikan secara spesifik karena banyak hal yang sedang kami kumpulkan, banyak hal yang sedang kami analisis, khususnya berkaitan dengan pola-pola kecurangan yang terjadi di Pilkada Surabaya. Intinya, kami menilai problem terbesar dan fundamental adalah satu, adanya mesin birokrasi, kepentingan alokasi anggaran yang diduga menguntungkan paslon tertentu. Nah, tentu kami akan menguraikan apa saja itu. Yang kedua, penegakan hukum atau electoral justice menjadi macet selama pilkada di Surabaya. Kami sedang dan melihat banyak sekali laporan-laporan yang sebenarnya punya tendensi administrasi sampai dengan pidana pemilu itu tidak ditindaklanjuti secara cepat dan baik oleh penyelenggara pemilu, sehingga akumulasi dari persoalan kecurangan yang kami sampaikan tadi membuat pilkada berjalan secara tidak fair dan penuh dengan kecurangan. Dampaknya tentu kepada hasil. Nah, ini yang kemudian kami sebagai kuasa hukum akan mempelajari secara baik, tepat dan akurat, sehingga mudah-mudahan perkara ini bergulir secara baik di Mahkamah Konstitusi. Ini kan menarik, kasus Surabaya ini second term-nya udah habis. Menggunakan pola yang menguntungkan untuk suksesor. Ini kan bahaya. Dalam logika yang sederhana, bayangkan kalau Pak Jokowi menggunakan hal yang sama untuk anak dan menantunya dalam pilkada. Itu logika yang sama ya. Anak Pak Jokowi presiden, kemudian resource negara, birokrasi digunakan untuk kepentingan politik keluarganya. Itu yang membahayakan. Dan ini terjadi di Surabaya menurut saya, terjadi secara kasat mata
Dan pilihan membawa ke Mahkamah Konstitusi adalah jalur terhormat untuk menunjukkan secara formil, secara yuridis bahwa kecurangan itu benar-benar terjadi, sehingga tidak hanya menjadi ilusi semata. Gitu.